Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you all in a good condition. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ibu berharap kalian hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Okay, in this occasion I would like to give you a material about habitual. Jadi dalam kesempatan ini ibu akan menjelaskan tentang habitual, kebiasaan. Jadi gimana caranya kalian mengatakan aktivitas sehari-hari kalian dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih habitual itu? Jadi habitual atau kebiasaan adalah daily activity, jadi aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari. Nah, untuk menyatakan kebiasaan, kita menggunakan simple present tense, seperti yang sudah kita pelajari dulu ketika masih bersekolah seperti biasa, tentang do, does, dewi, ayu, ora, doyan, es. Apakah kalian masih ingat? Nah, itu namanya simple present tense. Nah, biasanya dalam pengucapannya kita menggunakan kata keterangan usually, always, everyday, every, seldom, often. Nah, sebenarnya apa sih simple present tense itu? Simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan. Simple present tense is used to modify a daily activity. Jadi ini digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Nah, dalam simple present tense ini pada kalimat tanya menggunakan kata bantu do, does. Sedangkan pada kata kerjanya ada kata kerja yang ditambahkan s atau es di belakangnya. Itu berlaku untuk subjek, untuk kata kerja yang mengikuti subjek he, she, it. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi kalimat itu kan ada 3, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positif, untuk subjek he, she, it, itu kita menggunakan verb plus s. Kemarin kalian sudah ibu tugaskan mencatat 30 verb, 30 kata kerja. Nah, misalkan verbnya itu adalah walk, berarti kalau misal subjeknya ini kita menggunakan he, she, it, kita di sini walk-nya ditambahin s, jadi walks pakai s. Nah, beda lagi kalau subjeknya adalah Dewi Ayu, atau kita bisa menyingkatnya sebagai Dewi Ayu yang pernah kita bahas di kelas. Itu verbnya tanpa s. Begitu ya. Nah, untuk kalimat negatif kita menggunakan kata bantu do atau does. Do ini digunakan untuk subjek Dewi Ayu, sedangkan does digunakan untuk subjek he, she, it. Nah, ini kalau misal kita menggunakan subjek he, she, it, he itu adalah dia laki-laki, she adalah dia perempuan. Jadi subjek he, she, it ini adalah subjek tunggal. Subjek tunggal adalah subjek yang hanya terdiri dari satu orang saja. Misalkan Rama, terus Rama itu termasuk he ya, terus Aziza itu termasuk she. Nah, kalau kita menggunakan he, she, itu kita menggunakan kata bantu does not plus verb. Ini untuk kalimat negatif. Apa sih kalimat negatif itu? Kalimat negatif adalah kalimat yang menyatakan tidak atau kebalikan dari kalimat positif. Begitu. Nah, lalu subjeknya, kalau yang kalimat negatif Dewi Ayu,
kita menggunakan kata bantu do not. Ingat ya, karena Dewi Ayu ora doyan es, jadi kita memakainya do not, bukan does not. Seperti yang di atas tadi, Dewi Ayu ora doyan es, jadi verbnya ini tanpa es. Masih ingat kan yang itu? Nah, untuk kalimat tanya, kita tinggal menggeser does di sini ke depan. Jadi does ini untuk he, she, it, does plus he, she, it plus verb. Sedangkan untuk yang Dewi Ayu kita menggunakan do-nya ditaruh di depan, lalu subjek, lalu verb, seperti itu. Paham nggak? Ini contohnya ya. Misalkan kita memakai subjek he atau she. Pertama he, verbnya studies, dari kata study. Nah, ini ditambahin es, keterangannya everyday. Misalkan kalimatnya he studies every day, dia belajar setiap hari. Sama dengan yang she cooks, dari kata cook ditambahin s di belakangnya. She cooks every morning, dia memasak setiap pagi. Nah, bedakan dengan yang di bawah. They, we, I, you. They study, we study, I study, you study. Without es, di sini nggak ada es-nya, hanya study. Kalau di sini tadi ada es-nya karena subjeknya he dan she. Kalau di sini study saja tanpa es. Kenapa? Karena di sini subjeknya Dewi Ayu. Nah, Dewi Ayu ini termasuk subjek yang tidak ditambahi s atau es di verbnya. Jadi they study every day atau we study every day, seperti itu. Mereka belajar setiap hari. Padahal sama-sama belajar, artinya mereka belajar, dia belajar, tapi yang ini studies, yang ini study. Nah, lanjut untuk kalimat negatif. He, subjek he, ditambahkan does not di depannya, lalu kata studies di atas ini tadi kembali menjadi verb biasa, yaitu study. He does not study tanpa es karena di sini sudah ada does not, udah ada es-nya. Every day, he does not study every day, dia tidak belajar setiap hari. Untuk yang they, we, I, you tinggal menambahkan do not di depannya. Jadi they do not study every day. Do not, bukan does not. Does not ini untuk he, she, it, sedangkan do not untuk they, we, I, you. They do not study every day. Mereka tidak belajar setiap hari. Sedangkan untuk kalimat tanya, kata bantu do atau does kita taruh di depan, menjadi does he study every day? Apakah dia belajar setiap hari? Do they study every day? Apakah mereka belajar setiap hari? Jadi do untuk they, we, I, you, does untuk he, she, it, seperti itu. Nah, ini bedanya. Bedakan dua kalimat yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Untuk he, she, it itu ditambah s atau es di verbnya. Sedangkan untuk they, we, I, you tidak memerlukan s atau es di verbnya. Bedakan dengan
He usually walks in front of my home every morning. Dia biasanya berjalan di depan rumahku setiap pagi. Walks, verbnya walks dari kata walk, ditambah s karena subjeknya adalah he. Sedangkan di sini, they usually walk in front of my home every morning. They usually walk. Walk di sini tanpa tambahan s karena subjeknya adalah they. They masuk ke dalam subjek yang tidak memerlukan s atau es. Lanjut ke sini. She always wakes up at 5 o'clock. She always wakes up, pakai s di sini. Sedangkan yang sebelah kanan, we always wake up, gak ada s-nya. Karena we masuk ke dalam subjek yang tidak memerlukan s atau es. Makanya di sini wake tanpa s. Sedangkan she di sini always wakes pakai s karena dia masuk ke subjek yang memerlukan s atau es di verbnya. Itu ya. Nah, coba perhatikan kalimat cerita berikut. I want to tell you about my daily activities. Aku akan menceritakanmu tentang aktivitas sehari-hariku. I want. Want di sini tanpa s. Every day I wake up at 5 o'clock. I wake di sini wake-nya tanpa s. Lanjut. My mother always wakes up early than me. Ibuku selalu bangun lebih dulu dariku. Nah, my mother wakes di sini pakai s, tapi di sini tadi nggak pakai s. Kenapa di sini pakai s? Karena subjeknya my mother. My mother itu sama dengan she. Oke, paham? Paham ya? Nah, terus I usually take a bath at 6 o'clock. I usually take di sini tanpa s karena di sini subjeknya adalah I. Lanjut. My brother always takes a bath early than me. My brother takes, yang di sini tadi I take without s, yang di sini my brother takes pakai s. Kenapa? Karena subjeknya my brother. Jadi my brother ini sama dengan he. Itulah kenapa di sini ditambahkan s. Terus he and I usually eat fried rice every morning. Loh, kenapa Miss kok di sini eat nggak pakai s? Kan ini he. Nah, beda. Di sini ada kata and. He and I. Dia dan aku. Berarti kalau dia dan aku sama dengan apa? Kami kan, sama dengan we. Ya kan, dia dan aku. Berarti sama dengan we atau kami. Makanya di sini it tanpa s karena we masuk ke dalam subjek yang tidak memerlukan s. He and I usually eat fried rice every morning. Dia dan aku biasanya makan nasi goreng setiap pagi. My mother makes it. Nah, ini tadi udah ya, my mother makes it. Ini pakai s. She always cooks every day. Cooks di sini pakai s karena di sini she. I always clean my house after breakfast. Clean dan I. Clean di sini tidak memakai s karena subjeknya adalah I. And then
My brother usually washes his motorcycle once a week. My brother tadi sama dengan he, dan di sini washes, jadi dia pakai es, gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah jawab 2 pertanyaan ini yang menurut kalian benar. Yang pertama, Jacob bla 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 his hand every time. Apakah washing, washes, washed, atau wash? Terus yang nomor 2, they usually bla 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 school together. Apakah go to, atau goes to, atau going to, ataukah going? Silahkan jawab di kolom komentar. Sekian dari Miss. Kalau tidak paham, silahkan hubungi Miss di Hangout atau Zoom. Akan aktif sampai jam 10. Jadi silahkan hubungi di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.